Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya, belajar bersama Ustazah lagi. Kali ini kita akan belajar muatan IPA atau sains, topiknya adalah jenis-jenis bunyi. Tujuan kita belajar hari ini adalah untuk memahami jenis dan ambang batas bunyi. Oke, tapi sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, semangat untuk menerima ilmu baru hari ini. Semoga dimudahkan Allah. Amin. Oke, kita mulai ya. Jenis-jenis bunyi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar suara kucing? Pernah ya? Gimana kalau dengan binatang ini? Apa kalian pernah mendengar suara semut? Iya, kalau kucing kita sering menjumpainya di kehidupan kita sehari-hari ya, sering lewat-lewat, atau bahkan malah ada yang piara kucing di rumahnya. Kita bisa mendengar suaranya. Tapi kalau semut, kita sering lihat semut, tapi kita nggak pernah dengar suaranya. Tapi jangan berusaha untuk deketin telinga ke semut ya. Bisa-bisa kita bukannya dengar suara semut, malah semutnya masuk ke telinga. Bahaya, jangan ya. Oke, ada suara kucing yang bisa kita dengar, tapi suara semut kita nggak bisa dengar. Kira-kira hewan apa lagi tuh yang kita nggak bisa dengar suaranya, tapi kita sering lihat? Iya, ada ikan. Oke, apa lagi? Wah, banyak ya. Sekarang, kalau ada suara yang bisa kita dengar dari hewan, terus ada suara juga hewan yang kita tidak bisa dengar. Sekarang, coba sebutkan lagi hewan apa yang biasa kita dengar suaranya. Di sekitar kita aja selain kucing. Iya, ada yang disebut anjing, apalagi? Burung, betul. Ayam yang sering berkokok ya pagi-pagi tuh bangunan kita tidur, apalagi? Ya, banyak ya. Ada kucing, anjing, ayam, burung. Suara-suaranya bisa kita dengar. Terus tadi ada juga hewan-hewan yang kita sebutkan sama-sama, tidak bisa kita dengar suaranya, tapi bisa kita lihat, kayak semut, ikan, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kok ada hewan yang bisa kita dengar suaranya, tapi ada juga yang kita nggak bisa dengar suaranya? Kenapa ya? Apakah hewan-hewan itu tidak bersuara sama sekali? Enggak. Dia ngomong juga ya? Oke. Kalau gitu kenapa kita nggak bisa dengar suara hewan-hewan tertentu? Ya, kita bisanya sedikit, kata ada yang temen yang bilang, kita bisanya sedikit. Terus, betul. Kemampuan telinga kita terbatas. Ya, pendengaran kita terbatas. Oke. Terus kalau pendengaran kita terbatas, bagaimana dengan hewan? Apakah pendengaran mereka terbatas juga? Apakah anjing, kucing, ayam, burung tadi pendengarannya sama kayak kita? Ada suara-suara yang bisa mereka dengar, ada suara-suara yang tidak bisa mereka dengar? Oke, bagaimana? Nah, kenapa ada yang bisa didengar, ada yang nggak bisa didengar? Terus apa yang menentukan suara itu bisa kita dengar atau nggak bisa kita dengar? Nah, batas suara yang bisa dan tidak bisa didengar itu kita menyebutnya dengan ambang frekuensi. Nah, apa itu ambang frekuensi, Ustazah? Ambang batasnya. Jadi, ukurannya bunyi itu semana yang bisa kita dengar dan semana yang nggak bisa kita dengar lagi. Itu sebutnya dengan frekuensi. Oke. Ambang frekuensi bunyi itu kita kelompokkan jadi 3 bagian ya. Ada 3 kelompok frekuensi bunyi yang mau kita pelajari. Yang pertama, di bawah 20 Hz. Kita menyebutnya dengan bunyi infrasonik atau kita ingat-ingatnya rendah ya. Frekuensi yang rendah bunyinya. Bunyi yang frekuensinya rendah kita sebutnya dengan infrasonik. Sekarang yang kedua apa? Nah, antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu kita menyebutnya dengan bunyi
audiosonik. Kita ingat-ingatnya, bunyi dengan frekuensi sedang. Kalau tadi rendah infrasonik di bawah 20 Hz, terus yang sedang 20 sampai 20.000 Hz, terus yang terakhir nih 20.000 Hz, di atasnya 20.000 Hz. Kita sebutnya dengan bunyi ultrasonik. Kita ingatnya dengan, bunyi frekuensinya tinggi nih, bunyi dengan frekuensi tinggi. Pernah lihat Ultraman? Tuh, tinggi kan? Besar. Nah, ultrasonik juga adalah bunyi yang frekuensinya tinggi. Ingat-ingat aja tuh Ultraman ya. Ultraman tinggi, ultrasonik juga tinggi. Oke, coba kita ulang. Ada berapa tadi ambang frekuensi bunyi? Ada 3. Good. Yang pertama, itu frekuensi yang mana? Frekuensi rendah, betul, frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu batasnya berapa sih? Di bawah 20 Hz. Good. Kita sebutnya dengan apa tadi? Bunyi infrasonik. Infrasonik, ya. Terus, frekuensi yang kedua, frekuensi apa? Iya, betul, frekuensi sedang. Mantap. Frekuensi sedang itu tadi ukurannya berapa? 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, kita sebutnya dengan bunyi audiosonik. Nah, sekarang yang terakhir pasti ingat semua nih, gara-gara ngingetin tokoh kartun tadi ya, tokoh animasi tadi. Oke, yang tinggi betul sekali, yang tinggi namanya bunyi ultrasonik, yaitu yang di atasnya 20.000 Hz. Nah, ini dia tadi, di bawahnya disebut infrasonik, 20 sampai 20.000, audiosonik, di atas 20.000, ultrasonik. Good. Kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Jadi, kalau yang di tengah-tengah itu adalah bunyi audiosonik yang frekuensinya sedang-sedang. Nah, kita nih manusia cuman bisa di sini. Ya, cuman bisa di sini. Makanya kalau sudah di atasnya atau di bawahnya kita udah nggak bisa dengar. Ya, makanya tadi ada yang bisa kita dengar, ada yang nggak bisa kita dengar karena jangkauan kita hanya di sini nih, di tengah-tengah sini. Antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang di bawah 20 Hz kita udah nggak bisa dengar, terlalu rendah. Itu di sini. Ya, contohnya hewan yang bisa mendengar bunyi jenis ini, anjing dan jangkrik. Tapi masih banyak sih jenis hewan yang lainnya. Ini hanya contohnya. Terus, nih frekuensi yang tinggi ultrasonik kita juga sudah nggak bisa dengar. Itu di atasnya 20.000 Hz. Hewan-hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan anjing yang bisa mendengar jenis bunyi ini. Oke, jadi kalau kita hanya ada di tengah, di audiosonik. Lanjut. Nah, ini Ustazah akan tampilkan contoh bunyi dengan frekuensi tertentu. Jadi supaya kalian bisa bayangkan frekuensi bunyi itu seperti apa sih? Bunyi dengan frekuensi sekian itu gimana sih? Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Terus nanti kalian amati ya, di frekuensi berapa kalian bisa mendengar bunyi ini. Ya, di frekuensi berapa kalian bisa mendengar bunyi ini. Kita amati sama-sama. Oke, ini sudah 24, 25 Hz. Sampai di 49 Hz. Ada yang sudah bisa dengar bunyinya? Belum, kita lanjutkan. Sudah 100, ada yang sudah bisa dengar bunyinya?
Oh, ada. Iya, karena pakai headset terdengar jelas. Oke. Oh, ada yang belum. Baik, kita lanjutkan ya. Diamati baik-baik bunyinya, terdengar apa tidak di telinga, terus kalian lihat frekuensi yang di layar, frekuensi berapa kalian bisa dengar bunyinya. Oke, stop sampai di situ. Sudah mulai sakit telinganya? Ya, semakin tinggi frekuensinya, semakin keras kita dengar suaranya ya. Oke, tadi Ustazah itu mulai dengar bunyinya di frekuensi 80 sekian. 80 berapa tadi ya? 85 Hz. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di buku tulis kalian, di frekuensi mana tadi kalian bisa mendengar bunyi yang ada di video ini ya. Dituliskan di buku tulisnya masing-masing. Nah, itu tadi kita sudah melihat contoh bunyi pada frekuensi-frekuensi tertentu. Jadi, kita tadi bisa mendengar bunyi itu yang rentangnya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tadi untuk frekuensi yang sudah mulai ratusan aja semakin lama semakin keras ya. Bagaimana kalau sampai di atas 20.000 Hz? Itulah mengapa kita sudah tidak mampu mendengar kalau di luar ambang batas frekuensi yang bisa kita terima. Jadi ingat, manusia hanya bisa mendengar 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Kalau yang bisa mendengar di bawah 20 Hz, tentunya bukan manusia, karena kita tadi ambangnya adalah 20 sampai 20.000. Yang bisa mendengar di bawah 20 Hz itu contohnya selain tadi ada jangkrik, anjing, di sini juga merpati, cumi-cumi, apa nih? Paus, betul sekali. Ini contoh hewan-hewan yang bisa mendengar di bawah 20 Hz ya. Nanti kalian bisa cari lagi banyak contoh lainnya yang bisa mendengar di bawah 20 Hz. Sekarang yang bisa mendengar di atas 20.000 Hz. Siapa aja hewan-hewan yang bisa mendengar di atas 20.000 Hz? Ada? Iya, betul, kucing. Ini anjing. Terus kelelawar. Good. Kita coba temukan ya nanti. Kalian cari lagi contoh hewan lainnya yang bisa mendengar bunyi jenis infrasonik, terus ultrasonik, atau juga hewan-hewan yang bisa mendengar kedua jenis bunyi ini, infrasonik dan ultrasonik. Ya, kalian cari, kemudian nanti tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Ya, oke, sudah ditulis tugasnya? Bagus, sip, nanti dicari di rumah ya. Nah, sekarang menurut kalian kenapa hewan-hewan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan di luar jangkauan bunyi yang bisa diterima oleh manusia? Menurut kalian manfaatnya apa sih? Supaya bisa berkomunikasi sama teman-temannya. Oke, bisa juga. Terus apa lagi? Oh, untuk tahu di mana mangsanya bisa. Oh, kalau ini malah untuk melindungi diri dari mangsa.
Boleh. Nah, semua itu yang tadi kalian sudah sebutkan untuk mencari mangsa, menghindari diri dari pemangsa, atau untuk berkomunikasi satu sama lain yang sama dengan jenisnya, itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kemampuan mereka dalam mendengar jenis bunyi yang berbeda ini adalah untuk bertahan hidup. Ya, jadi dengan kemampuan komunikasi tadi, menyelamatkan diri dari mangsanya, menyelamatkan diri dari pemangsanya, dan menemukan mangsanya itu adalah untuk bertahan hidup si hewan-hewan ini tadi. Misalnya seperti anjing, ya. Anjing ini dapat mendengar bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada manusia. Itulah sebabnya anjing cepat bereaksi. Anjing itu juga bisa loh membedakan langkah kaki orang-orang yang berbeda. Jadi kalau misalkan dia dipelihara oleh orang tertentu, dia hafal sekali tuh langkah kaki orang tersebut. Justru dia bisa membedakan bahkan dari bunyi langkah majikannya dengan langkah orang asing. Makanya anjing biasa juga digunakan untuk menjaga rumah ya, karena kesensitifannya dia itu bisa mencegah orang asing atau orang yang berniat tidak baik masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan kucing, telinganya bahkan lebih sensitif. Kalau kelelawar menggunakan kemampuan mendengarnya untuk navigasi terbang di malam hari. Karena kan kelelawar hidupnya pada malam hari, ya. Nah, malam hari itu gelap, jadi dia membantu dirinya untuk menemukan lokasi, menemukan makanan, itu dengan menggunakan bunyi tadi, kemampuannya mendengar bunyi. Ya, mereka mengirimkan gelombang suara ultrasonik dari mulutnya, dikeluarkan gitu gelombang suaranya, kemudian memantul di benda-benda di sekitarnya, kemudian masuk lagi ke telinga dia. Nah, baru dia bisa tahu nih, oh di situ ada pohon, oh di sini ada. Nah, jadi dia terbangnya juga nggak nabrak-nabrak gitu. Nah, mau lihat bagaimana sih kelelawar ini menentukan lokasi menggunakan gelombang suara, ya, menggunakan kemampuan dia dalam mendengar bunyi ultrasonik atau yang frekuensinya tadi tinggi. Oke, saya punya videonya. Disaksikan baik-baik, diperhatikan baik-baik ya. Oke, lihat di sini. Kelelawar itu mengeluarkan bunyi dan mendengar bunyi yang di atasnya jangkauan manusia. Jadi 20 kHz itu 20.000 Hz sampai 60.000 Hz. Jadi di warna hijau dan biru ini, sedangkan manusia hanya sampai di pink dan ungu ini ya. Gitu. Jadi dia itu mengeluarkan suara dan mendengar suara yang sudah di luar jangkauannya kita sebagai manusia. Oke, dengan bantuan alat detektor tadi, kita coba menangkap suara kelelawar. Karena sebenarnya kelelawar suaranya kita tidak bisa dengar ya, karena tadi di luar jangkauan kita. Nah, tapi dengan alat detektor tadi kita mau coba tangkap suaranya kelelawar supaya kita tahu bunyinya seperti apa. Dan ternyata
Setiap kelelawar dengan jenis-jenis yang berbeda, suaranya juga berbeda-beda. Nah, sebentar lagi akan ada nih contoh bunyi atau suaranya kelelawar. Kita dengarkan baik-baik ya. Oke, itu tadi adalah contoh beberapa jenis suara kelelawar yang sebenarnya kita nggak bisa dengar karena suaranya di ambang batas yang bisa kita dengar, tapi melalui alat detektor tadi kita bisa tahu bagaimana bunyi kelelawar. Tadi kelelawar mengeluarkan bunyi dan menangkap bunyi untuk apa saja? Iya, untuk menentukan jarak dengan benda tertentu, betul, jaraknya. Apalagi? Bentuknya, ya betul sekali. Bentuknya, terus dia ada di mana, jaraknya seberapa, dan arahnya mau kemana. Dia bisa tentukan dari gelombang suara yang dia keluarkan, kemudian dipantulkan kembali ke dia. Nah, dia mendengar itu, kemudian menentukan tadi ya, yang sudah kalian sebutkan, bentuknya, dan juga jaraknya, serta arahnya, benda-benda di sekitar dia. Oke, itu tadi kehebatan dari kelelawar ya, kita lihat contohnya. Tapi sebenarnya kehebatan-kehebatan lainnya juga dimiliki oleh hewan-hewan tadi, seperti yang sudah kita pelajari, ada kucing, ada anjing, bahkan yang bisa sangat sensitif dengan suara langkah kaki saja, dia bisa tahu mana yang orang asing, mana yang dia kenal. Gitu, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa ya. Allah ini menciptakan dengan berbagai-bagai jenis hewan yang luar biasa. Oke, kalau gitu apa manfaatnya belajar bunyi ini buat kita? Kita belajar frekuensi kita ada di mana, terus frekuensinya hewan-hewan tadi ada di mana, itu buat apa? Contohnya seperti ini. Kita kemarin berduka ya, kita semua berduka bahwa ada musibah gempa di Lombok yang kehebatannya sebesar 7 skala Richter sampai meluluh lantahkan Pulau Lombok, bahkan guncangannya terasa sampai Pulau Bali, saking hebatnya guncangannya. Dan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Tapi apakah kalian tahu bahwa ternyata gempa itu ada bunyinya loh? Ya, ini adalah salah satu foto yang Ustazah dapatkan di internet, contoh kerusakan yang terjadi setelah bencana gempa kemarin di Lombok ya. Oke, tadi kalimat terakhirnya, apakah kalian tahu bahwa gempa itu ada suaranya? Iya, nggak pernah merasakan gempa, sama Ustaz juga nggak pernah, alhamdulillah. Oh iya, pernah kecil tapi dan nggak tahu kalau ada suaranya. Oke, ternyata gempa itu ada suaranya. Gempa itu disebabkan oleh pergerakan lempengan bumi. Nah, misalkan kalian apa ya, meja deh, kalian gerakin, krek, ada bunyinya ya, coba bunyi, kan meja, atau kursi yang kalian duduki, kalian geser, nah ada bunyinya ya. Jadi lempengan bumi yang ada di dalam bumi kita itu kalau bergerak itu akan menimbulkan gempa. Nah, pergerakan ini juga seperti sama dengan benda yang tadi kita gerakkan, ada bunyinya juga.
tidak dapat didengar oleh telinga manusia karena frekuensinya rendah tadi. Karena ada frekuensi rendah, sedang, dan tinggi yang tadi kita pelajari ya. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh pergerakan lempengan bumi tadi rendah sehingga kita nggak bisa dengar. Tahu-tahu aja kita ngerasain gempanya. Kita sudah meniru cara kerja burung untuk bisa terbang juga. Terus kita aplikasikan ya ke dalam pesawat. Kita tiru cara kerjanya burung itu kok bisa terbang, dia ngepakin sayapnya sehingga dia bisa ngangkat tubuhnya ke atas. Kemudian kita pelajari, kita jadikan pesawat. Nah, dalam pelajaran kali ini kita tadi juga belajar tentang kelelawar yang bisa menangkap gelombang bunyi yang frekuensinya tinggi, atau anjing yang bisa peka dan sensitif terhadap bunyi tertentu, bunyi-bunyi yang kita tidak bisa tangkap. Terus ada juga hewan-hewan yang bisa menangkap bunyi-bunyi yang rendah frekuensinya, bahkan yang nggak bisa didengar oleh manusia. Nah, dari pelajaran itu, dari pelajaran hari ini nih, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperkecil resiko gempa yang besar tadi? Gempanya kan besar, melantakkan banyak hal di sekitarnya, tapi sebenarnya sebelum gempa tuh ada pergerakan lempengan bumi yang dia bisa menghasilkan bunyi, sebenarnya ya, bisa menghasilkan bunyi. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperkecil resiko gempa yang besar dengan meniru cara hewan menangkap bunyi dengan frekuensi rendah? Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing, apa yang menurut kalian bisa kalian lakukan nih untuk memperkecil resiko gempa dengan cara meniru cara hewan menangkap bunyi dengan frekuensi rendah. Karena tadi kan gempa itu terjadi karena pergerakan lempengan bumi. Nah, pergerakan lempengan bumi itu ada bunyinya, tapi frekuensinya rendah, tidak bisa kita dengar. Bagaimana kita memanfaatkan cara kerja hewan yang bisa menangkap bunyi rendah itu untuk meminimalisir resiko gempa tadi yang mungkin bisa saja menghancurkan atau melantakkan apa saja yang ada di sekitar kita. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Saya kasih waktu sebentar. Oke, sudah ditulis? Baik. Nanti kirimkan ke Ustazah ya, Ustazah akan lihat. Sekarang kita sudah sampai di akhir pertemuan kita pada hari ini. Setelah kita tadi tahu beberapa jenis bunyi yang ada ya, jenis bunyi ada 3, apa saja? Yang frekuensinya rendah, betul, itu adalah infrasonik di bawah 20 Hz. Kemudian yang kedua, sedang, itu 20-20 ribu Hz, itu adalah bunyi yang bisa kita terima ya, namanya audiosonik. Terus yang ketiga adalah bunyi yang frekuensinya tinggi, high. Apa tadi yang high? Kita ingat apa? Iya, kita ingat Ultraman, namanya bunyinya ultrasonik. Betul sekali, ada 3 jenis bunyi dengan 3 frekuensi yang berbeda. Kita ingat-ingatnya frekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Terus kita juga sudah tahu bahwa manfaat belajar bunyi justru bisa memperkecil resiko gempa, resiko yang lebih besar dari sebuah gempa. Oke, jadi sekarang di akhir pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan merefleksikan diri, ya, merefleksikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Silahkan teruskan tulis di buku tulis kalian, di tempat yang dekat dengan tadi ya, saat kalian menuliskan di tugas sebelumnya. Setelah belajar hari ini, aku mengerti bahwa kalian tulis di situ apa sih yang kalian pahami dari pelajaran hari ini. Misalnya, aku mengerti bahwa ternyata jenis-jenis bunyi itu berbeda-beda. Ada yang frekuensinya rendah, ada yang frekuensinya sedang, ada yang frekuensinya tinggi. Atau apa? Apa yang kalian pahami dari belajar hari ini? Kalian bisa tulis di buku tulis kalian sekarang. Oke, sudah selesai? Good. Sekarang yang kedua, hal yang menurutku penting dari pelajaran hari ini adalah
Nah, tadi kita sudah belajar jenis-jenis bunyi, sampai contoh-contoh hewannya, sampai manfaatnya. Apa yang menurut kalian penting dari pelajaran kita hari ini? Tuliskan di buku tulis masing-masing. Oke, sudah selesai? Good. Dari hasil belajar hari ini tentang frekuensi bunyi, aku bisa menggunakan ilmunya untuk membuat apa? Tadi yang berkaitan dengan gempa, apa yang bisa kalian buat dengan itu? Sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tuliskan juga di buku tulis kalian. Ya? Oke. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan topik kita tentang jenis-jenis bunyi. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.